Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tanbihir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tanbihir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tanbihir. Hari ini, malam ini, ya masih hari ini juga, kita akan membahas satu pandangan Ibnu Khaldun tentang fenomena yang sudah muncul sebelum era beliau dan berkembang pesat di masa Ibnu Khaldun, tentang peringkasan kitab. Di masa Ibnu Khaldun hingga masa kita mempelajari suatu ilmu lewat kitab mukhtasar, yang kemudian kita kenali ilmu kitab tersebut adalah kitab sulit. Dampak dari kitab sulit, kita menganggap ilmu itu sulit. Apakah gaya penulisannya itu bermanfaat ataupun tidak, kurang bermanfaat? Bukan tidak bermanfaat, kurang bermanfaat. Maka kita baca bagaimana pandangan Ibnu Khaldun terhadap kitab-kitab mukhtasar. Al-Faslus Sadisun Wassalasu. Fasal yang ke-36. Fi anna kasratal ikhtisaratil mawdu'ati fil ulumi mukhillatun bita'lim. Pada bahwa sungguh banyaknya ikhtisar yang dibuat dalam ilmu itu mencederai dalam mengajar. Ya, ada kim-kim nunggu denal. Dhahaba katsirun minal mutaakhirina ila ikhtisarit turuki wal anha'i fil ulum. Berpendapat ataupun berjalan ataupun dilakukan oleh kebanyakan daripada generasi-generasi mutaakhirin untuk mengeringkaskan jalan dan sisi dalam ilmu. Yula'una biha wa yudawwinuna minha barnamajan. Mereka menyukai dengannya ikhtisar dan mereka menulis dengannya ikhtisar akan sebagai program. Mukhtasaran yang diringkaskan dalam semua ilmu. Yashtamilu ala hasri masailihi wa adillatiha. Yang mencakupi kitab mukhtasar tersebut terhadap batasan-batasan masalahnya, dalil-dalilnya masalah dengan meringkaskan pada lafal dan membuang sedikit daripada lafal dengan makna-makna yang banyak daripada sedemikian ilmu. Meminggirkan, hasyu itu meminggirkan yang sedikit daripada lafal dengan makna yang banyak pada sedemikian. Jadi muncul satu gerakan penulisan di generasi mutaakhirin, boleh dikatakan mulai abad ke-6. Sebenarnya enggak, mukhtasar itu sudah ada semenjak sekitaran abad ke-3 dan abad ke-4. Imam Al-Muzani dalam fikih Syafi'i juga menulis kitab Al-Mukhtasar. Tapi mukhtasarnya era masa Imam Al-Muzani itu mutawal bagi generasi mutaakhirin. Imam Haramain menulis kitab Nihayatul Mat. Beliau mengatakan, saya tidak mau bahas panjang lebar di sini karena ini kitab ikhtisar. Berapa jilid? 20 jilid lebih. Mukhtasar. Tapi yang dimaksudkan mukhtasar di sini bukanlah mukhtasar sebagaimana yang dimaksudkan di era mutakadimin. Ini mukhtasar di sini adalah memperkecil lafal sebisa mungkin dan memperbanyak makna. Nah, para mutakhirin meringkaskan ilmu, meringkaskan jalan dalam mempelajari ilmu, dan ini menjadi satu program ataupun menjadi satu kegiatan yang diminati oleh para ulama mutakhirin. Akhirnya dalam semua ilmu ada kitab ikhtisar. Apa motif para ulama meringkaskan satu ilmu? Apa motif? Karena setiap yang baru pasti ada motifnya. Motifnya adalah semangat yang mulai pudar. Orang tidak lagi sanggup membaca kitab yang panjang yang berjilid-jilid. Maka para ulama ini ada dua. Daripada nanti seorang murid tidak menguasai ilmu, tidak mendalami ilmu, lebih baik kita ringkaskan saja sehingga dia bisa mempelajari ilmu yang luas itu dalam waktu yang singkat. Akhirnya mempersingkat kan? Kan ikhtisar itu mempersingkat ilmu yang panjang. Daripada nanti orang tidak lagi mau belajar. Jadi melihat perkembangan dan fenomena santri saat itu. Akhirnya lahirlah mukhtasar. Ini suatu yang baru lahir. Orang-orang yang hidup di masa mukhtasar maka akan mengatakan ini kabedang urawai. Mbak urawai hendak bubuk mukhtasar. Tapi inilah manfaatnya.
Dan para ulama berlomba-lomba menulis ikhtisar. Ibnu Malik dengan alfiyahnya, Ibnu Hajib dengan kafiyahnya, Imam Nawawi dengan minhajnya, semua para ulama menulis ikhtisar. Wa yudawwinu. Baik. Nah, kitab ikhtisar itu apa? Kitab yang mencakupi semua topik ilmu. Misalnya kitab nahwu, semua inti-inti pembahasan nahwu disebutkan dan ada dalilnya. Sesingkat mungkin. Lihat Imam Ibnu Malik, kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Murakab kan nggak ada, sudah dipahami dari mufid. Sebisa mungkin dengan dalalah iltizam kah, dengan tadamun kah. Kemarin kan udah saya kasih analogika. Dengan pembahasan yang sejam, pembahasan materi yang saya sampaikan sejam, tolong ringkaskan dalam 3 kata-kata. Mudah apa sulit? Sulit. Maka meringkaskan ilmu itu adalah satu kedisiplinan dan menandakan kehebatan, kematangan kita dalam mempelajari suatu ilmu. Ini bagus. Taib. Jadi, oke. Fasara dzalika mukhilan bil balaghati wa asiran alal fahmi. Nah, dampaknya, ini ada dampak. Maka jadilah sedemikian ikhtisar mencederai dengan balaghah, tidak ada lagi balaghah. Balaghah itu kan ada kosakata yang dipakai yang nuansanya sastra, penjelasannya lebar. Wa asiran alal fahmi, dan sulit untuk dipahami. Karena sebelum kita mutaakhirin, kita memahami kitab, memahami ilmu mudah. Penjelasannya seperti orang sedang berbicara. Syekh Mustafa Abdul Nabi, kitab yang paling beliau minati. Jadi sebelumnya beliau pernah nulis, sebelum saya ke Kairo, saya baca tulisan beliau di Facebook. Bacaan saya sebelum tidur itu Tuhfatul Muhtad dan Nihayatul Muhtad. Itu bacaan sebelum, bacaan santai. Kemudian saat saya sowan ke rumahnya, wong beliau lagi di rumah. Wong. Ya kan? Dua karya yang tidak bisa jauh dari beliau. Satu karya yang paling mempengaruhi perjalanan penguasaan beliau dalam fikih. Apa itu, Syekh? Fathul Aziz karya Imam Rafi'i, Syarah Al-Wajiz. Fathul Aziz karya Imam Ar-Rafi'i. Apa yang membuat kitab itu spesial bagimu? Imam Rafi'i mengajak berbicara dengan kita. Kalau kita baca kitab Mukhtasar, itu nggak ada interaksi dari musannif dengan kita. Babut taharah, ada 5 poin, syaratnya, kemudian rukunnya, selesai ya kan? Cuek, sangat kental bahasanya. Sedangkan mutakhirin nggak. Kita akan membahas taharah hari ini, misalnya gitu. Taharah itu ada dasarnya dari hadis Nabi SAW. Ini hadisnya. Kemudian para ulama memahami ini. Maka kamu harus mengetahui misalnya. Nah, maka nanti saya akan membahas taharah dalam 5 poin. Poin yang pertama, poin kedua, hingga. Jadi ada dialog. Tabiat itu mudah dicuri. Seorang teman itu akan dipengaruhi oleh teman yang interaksinya itu masuk. Kita banyak kawan, tapi nggak semua kawan jadi cocok. Teman yang cocok dengan kita, teman yang sefrekuensi ya kan, yang ada interaksinya, kepekaannya. Nah, karya mutakallim itu seperti berbicara. Coba baca kitab Imam Al-Ghazali Mungkit Minad Dhalal. Kasih ke seorang yang sudah bisa baca kitab. Bilang ini pindah robek bagian yang menulis ini adalah Imam Ghazali. Pisahkan. Dan bilang ini yang menulis kitab ini adalah ulama yang masih hidup sekarang. Pasti dia meyakini kitab itu baru ditulis di abad ini. Karena gaya bahasanya. Gaya Imam Ghazali, Imam Haramain, Imam Rafi'i. Kemudian dibuang itu semua. Pernak-pernik itu semua dibuang. Yang disisakan apa? Poin. Kita ngomong sama orang misalnya. Assalamualaikum, kiban haba. Bim tampeng tak tertulis. Namun kadima. Nyo langsung nyo. Imam Ulin kah nak chat? Bim tampeng tak. Muskilah, berat masalah. Jadi ada pengalihan bacaan yang sebelumnya itu ada interaksi. Kemudian di generasi di abad modern, kenapa kitab barat itu muncul?
kitab barat itu ditulis dengan bahasa sastra, ada interaksi, ada cerita. Sedikit nanti dari pembahasan ini, coba lihat di kitab Mutakadimin. Syekhi mengatakan begini, ulama Khurasan mengatakan begini, kemudian ada ulama ini pernah bertemu di majlis dan saling berbantah-bantah. Ini diceritakan dalam kitab. Sedangkan dalam kitab Mutakhirin, qala al-asah, qala al-awwal wa qala tsani, dah selesai. Qaulul awal, qaulul tsani. Paham? Ulamanya enggak disebutkan, dalilnya lagi enggak disebutkan, poinnya saja. Kenapa kita bisa memahami? Untuk mempermudah, mempersingkat perjalanan. Dari 10 kitab diringkas menjadi 1 kitab. Kalau kita baca 10 kitab mungkin butuh 5 tahun untuk khatam. Ini kita bisa mengkhatamkan 10 kitab dalam waktu 1 tahun pada dasarnya. Tapi karena sulit akhirnya 10 tahun juga. Oke, asiran alal fahmi, sulit untuk dipahami. Akhirnya muncullah pernyataan-pernyataan kitab Syekh Zakaria Ansari sangat sulit. Kitab Ibnu Hajar itu sangat sulit. Semua kitab yang diikhtisar sulit. Kitab Ibnu Hajib itu sudah menjadi kitab teka-teki. Itu para ulama saling berlomba-lomba menulis kitab sesulit mungkin untuk dipahami, yakni seringkas mungkin. Sehingga Syekh Ahmad Damanhuri diceritakan menulis kitab penjelasan terhadap Sulam Menorak yang bernama Idahul Mubham, itu dikritik oleh ulama-ulama yang lain, terlalu mudah. Jadi seninya apa? Ikhtisar. Seninya adalah wa rubbama amadu ilal kutubil ummahatil mutawwalati fil fununi li tafsiri wal bayan. Dan kadang-kadang mereka beralih, mereka berpegang kepada kitab-kitab besar, kitab-kitab induk yang besar dalam berbagai ilmu untuk menafsirkan dan untuk mencari penjelasan. Nah, untuk mengupas bahasa yang sangat kental dan sangat ringkas ini kita perlu kitab-kitab besar untuk menafsirkan dan untuk menjelaskan makna teks yang sangat ringkas. Maka memahami gaya usul bukan dengan gaya usul, salah memahami gaya usul dengan gaya usul. Memahami gaya usul dengan membaca karya-karya yang besar dalam ilmu usul fikih. Pembahasan yang antum baca sulit di Ghayatul Usul itu akan mudah di Al-Mustasfa Ghazali. Ada orang bilang kitab Mustasfa ini lebih mudah kitab Al-Mustasfa ketimbang Ghayatul Usul. Orang malasnya baca Al-Mustasfa karena panjang. Taib. Ini baca Ghayatul Usul tanpa ada bantuan kitab ini, nyambung tembong. Oke. Fakhtasaruha taqriban lil hifdi. Mereka para ulama meringkaskan karya-karya yang besar itu untuk mendekatkan bagi menghafal. Jadi kitab itu ditulis seringkas mungkin untuk mudah dijangkau, mudah kita hafal. Kalau sudah kita hafal baru kita cari penjelasannya. Kama fa'alahu Ibnul Hajib fil fiqhi wa usulul fiqhi. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ibnu Hajib dalam fikih, yakni fikih Maliki dan usul fikih yang berjudul Mukhtasar Muntaha. Wa Ibnu Malikin fil Arabiyah, Ibnu Malik dalam ilmu bahasa. Wal Khawnaji fil Mantiq wa amsaluhu, dan Khawnaji dalam Mantiq dan yang semisal dengan tokoh-tokoh besar ini. Khawnaji siapa namanya? Afdaluddin Al-Khawnaji. Pemimpin, pembuat garis madrasah mutaakhirin daripada ilmu mantiq. Wahwa fasadun fi ta'limi wa fihi ikhlalun bi tahsili. Dan ikhtisar itu merusak dalam mengajar, dan dalam ikhtisar itu mencederai kekurangan dengan menghasilkan ilmu. Ini bagus, tapi ada dampak yang kurang bagus dari ikhtisar. Kenapa? Wa dzalika li anna fihi takhlitan 'alal mubtadi'i bi ilqa'il ghayati minal ilmi 'alaihi. Alasannya apa? Wa dzalika, kenapa merusak dan efeknya kurang bagus? Karena bahwa sungguh dalam ikhtisar itu membebankan terhadap pemula dengan menuangkan pembahasan yang di akhir daripada ilmu terhadapnya orang yang baru memulai. Kan ikhtisar ini kitab induk diringkaskan, dasar kitab besar diringkaskan dengan bahasa yang paling ringkas untuk menjadi kemudian orang yang baru belajar kitab apa yang dia pelajari? Kitab yang paling ikhtisar. Padahal ikhtisar ini dari kitab yang paling besar. Ini memberatkan bagi tadi. Wa huwa lam yasta'idda likabuliha ba'du.
Padahal sedangkan seorang pemula itu belum ada kemampuan untuk menerimanya yang akhir-akhir yang besar, yang gayah daripada ilmu setelahnya. Setelahnya saja dia belum memahami bagaimana di permulaan. Wahwa min su'it ta'lim, dan ini adalah bagian daripada buruknya taklim sebagaimana yang akan datang. Sudah kita bahas malam kemarin. Kemudian alasan yang kedua, ini ada alasannya, summa fihi ma'adzat. Ini tapi beliau alim beliau lewat kitab Mukhtasar. Beliau baca kitab Al-Muhassal Imam Ar-Razi, beliau membaca kitab fikih usul fikih Ibnu Haji. Tapi beliau merasakan, mengalami. Kemudian beliau meriset, mempelajari, oh ini ada kekurangan daripada kitab Ikhtisar. Summa fihi ma'adzalika syughlun kabirun 'alal muta'allimi bi tatabbu'i al-fadil ikhtisaril awisati lil fahmi bitazahumil ma'ani 'alaiha wa su'ubati istikraji masaili min bainiha. Kemudian dalam kitab Ikhtisar ma'adzalika ditambahnya yang tadi, ma'adzalika selain yang tadi ya, ditambah yang tadi, itu ada kesibukan yang besar terhadap seorang murid dengan mengikuti lafal-lafal ikhtisar yang rumit untuk dipahami dengan sebab berkerumunan ya, berkerumunannya makna terhadapnya lafal dan sulitnya mengeluarkan masalah-masalah di antara lafal-lafal tersebut. Nah, jadi ini kan kitab 2 jilid, kitab 4 jilid diringkas menjadi 20 lembar. Ini skill yang luar biasa sebenarnya. Cuman dampaknya apa? Seorang murid harus mengulik setiap lafal ini, di belakang lafal ini ada apa, di belakang lafal ini ada apa. Akhirnya kita hanya sekedar munakasyatul lafzi, hanya sekedar munakasyah lafziyah. Kita hanya sekedar menguasai membedah teks, tidak menguasai ilmu. Dampaknya apa? Kita tidak lagi menguasai ilmu, kita sibuk dengan teks. Bagaimana membedah teks ini, ibaratnya munokiban, mendeh kiban, kenyai lalu dayo. Dan yang ganggap dah kek dayo. Kayaknya ke Amir Kabir. Ini juga dialami oleh Tajuddin Subki. Tapi saya mau riset karena Tajuddin Subki membuat kitab yang paling mukhtasar juga, Jamul Jawami. Sampai beliau bersumpah tidak ada seorang pun yang mampu mengikhtisarkan Jamul Jawami setelahku. Walaupun lahir lebih usul setelahnya. Kemudian menentang, enggak ada ulama lagi yang mampu mengikhtisarkan Jamul Jawami. Ada alasan sebagian ulama, menulis kitab ikhtisar itu hanya tadkirah, pengingat. Ada kan misalnya kita mau ceramah misalnya. Kita cukup ingat kode saja, 3 kode. Ingat 3 kode ini, semua yang mau kita sampaikan akan teringat. Ada kan? Begitulah kitab ikhtisar. Itu untuk tadkirah, untuk pengingat. Kita sudah banyak sekali tahu, tapi perlu kita hafal. Informasi ilmu yang sudah kita pelajari yang sangat banyak itu perlu kita ikat dalam bahasa yang sangat ringkas. Itu salah satu tujuan tadkirah. Nah, di sini apa? Kitab ikhtisar itu membuat kita sibuk, membuat murid itu sibuk mempelajari setiap lafal-lafal yang sulit dipahami. Untuk apa? Karena maknanya itu sangat banyak di bawah lafal ringkas, tapi maknanya sangat banyak. Dan sulit mengeluarkan masalah-masalah daripada lafal-lafal itu. Di antara lafal ini dengan lafal ini ada kandungan apa? Maka Syekh Zakaria Ansari, Jalaluddin Al-Mahali menulis syarah terhadap Minhaj itu selama 25 tahun, entah 30 tahun. Maka tidak ada satupun lafal di syarah Mahali kecuali ada makna yang sengaja beliau simpan. Enggak ada kira lembut Mahalinya lagi ada yang lembut. Karena dari awal kita sudah pelajari, ikhtisar itu apa? Memperbanyak makna dan memperkecil lafal. Ada enggak kita lakukan itu? Enggak ada juga kan? Karena kalaupun kita lakukan sangat sulit. Baik. Li'annal alfadhal mukhtasarati najiduha li ajli dzalika su'batan awisatan fayanqati'u fi fahmiha haddun salihun minal waqti. Karena bahwa sungguh lafal-lafal ikhtisar itu kami temukan lafal-lafal mukhtasar karena sedemikian akan apa kita temukan? Akan kesulitan yang rumit, sulit yang rumit. Fayanqati'u, maka terputuslah dalam memahaminya lafal-lafal ikhtisar oleh bahagian waktu yang baik, oleh bahagian yang bagus daripada waktu. Jadi lafal mukhtasar itu Ibnu Khaldun temukan karena alasan-alasan yang tadi mempersempit lafal dan memperbanyak makna, sulit untuk dipahami. Akhirnya kita sudah menyia-nyiakan waktu yang banyak untuk mengupasnya. Andai kita baca langsung
Tanpa teka-teki langsung kita pahami kan lebih mudah. Kalau ada jalan mudah, untuk apa jalan Tapi ingat, motifnya karena semangat sudah hilang, dan mempermudah dan mempercepat. Summa ba'da dzalika kullihi fal malakatul hasilatu minat ta'limi fi tilkal mukhtasarati idza tamma ala sadadihi wa lam ta'qubhu afatun fahiya malakatun kasiratun anil malakatil lati tahsulu minal mawdu'atil basitati al mutawwalati li kasrati ma yaka'u fi tilka minat tikrari wal ihalati al mufidaini li husulil malakati tammah. Kemudian setelah itu semuanya, setelah kesulitan yang kita alami, kita temui dari kitab Mukhtasar, maka malakah yang hasil daripada belajar daripada kitab-kitab Mukhtasar apabila sempurna di atas jalurnya, ini sebagaimana yang diinginkan dalam kitab Mukhtasar, kita mengupas lafalnya, kita mengulik makna-maknanya daripada lafalnya. Ini idza tamma ala sadadihi ya. Apabila malakah yang kita hasilkan dari kitab-kitab Mukhtasar, idza tamma ala sadadihi, sesuai program, sesuai seperti jalan yang sudah digariskan. Walan taqabhu, dan tidak diiringi akan seseorang oleh penyakit, tidak ada hambatan yang lain, maka malakah tersebut adalah malakah yang kurang. Kurang dari apa? Daripada malakah-malakah yang hasil malakah ini daripada pembahasan-pembahasan yang lebar, yang panjang. Walaupun kita menguasai ilmu lewat kitab Mukhtasar, tetap ilmu yang kita kuasai lewat Mukhtasar itu kurang daripada kita menguasai kitab kita baca malakah yang kita hasilkan dari bacaan kitab besar dan kitab-kitab ini. Kenapa? Likasrati ma yakau, karena banyaknya sesuatu yang terjadi pada sedemikian kitab-kitab besar daripada pengulangan wal ihalah, pengalihan yang menghasilkan akan keduanya untuk menghasilkan malakah yang memberi faedah keduanya untuk hasilnya malakah yang sempurna. Jadi gini, kitab panjang itu sering pengulangan kan? Coba baca kitab tadi, ada pengulangan. Pengulangan itu sangat membantu dalam pembentukan malah wal ihalah. Nanti dalam ini kemudian dibahaslah ini, itu sangat membentuk malah. Sedangkan dalam Mukhtasar itu sangat dihindari dari pengulangan. Lafal zahir kemudian diidharkan ke depan, itu aib. Tidak boleh ada idhar setelah zahir. Wajib idmar setelah zahir. Sedangkan di kitab-kitab mutakalim biasa itu pengulangan lagi. Nanti dikasih contoh yang lebih banyak, dikasih pengantar, sebelum masuk ke persoalan dikasih pengantar. Sedangkan dalam kitab Mukhtasar langsung rinci. Latar belakangnya apa? Kita kan diajarkan dari kitab Mukhtasar, dalam persoalan ini ada 4 pendapat, ada 2 pendapat, ada 3 pendapat. Bas, itu aja. Kitab Mutakalim enggak. Ulama ini berpendapat A, kenapa? Ulama B berpendapat berbeda, kenapa? Kemudian saling kritik. Kita tahu kenapa berbeda dan apa yang membuat mereka berbeda. Dan kenapa salah satu lebih kuat dari yang lain. Paham? Sedangkan Mukhtasar li itma dah selesai. Yang kuat lil asah lil itba. Wasani baru ada dalil argumennya. Ya, itba itu argumen juga tapi tidak disebutkan. Jadi malakah yang kita temukan dari baca kitab-kitab besar itu lebih sempurna daripada bacaan dari malakah yang kita temukan daripada kitab Mukhtasar. Kenapa? Karena ada pengulangan. Karena pengulangan itu bisa menumbuhkan malakah. Wa idza tusira ala tikrari kasratil malakatu likillatihi ka sya'ni hadhil mawdu'atil mukhtasarati. Apabila dikurangi terhadap pengulangan, ini saya kuranglah malakah karena kurangnya pengulangan. Seperti model-model pembahasan-pembahasan yang diringkaskan. Apabila pengulangan dikurangi, sebagaimana Mukhtasar itu aib kalau ada pengulangan. Makanya kama taqaddama, kama sabaka, kama marra. Ya kan? Wasayati dah selesai. Ya kan? Karena untuk menimbulkan malakah harus ada pengulangan. Semakin kurangnya pengulangan, semakin kurangnya malah. Maka apabila pengulangan itu dikurangi, maka malakah juga akan berkurang. Seperti kitab-kitab Mukhtasar, pembahasan-pembahasan yang dibahas dalam kitab Mukhtasar. Fakasadu ila tashilil hifdhi alal muta'allimin fa arkabuhum sa'ban yaqta'uhum an tahsilil malakatin nafi'ati wa tamakkuniha.
Maka tujuan ulama mutaakhirin untuk memudahkan hafal terhadap murid. Namun para mutaakhirin membawakan akan murid-murid akan kesulitan. Yang kesulitan ini memutuskan akan mereka itu daripada menghasilkan malakah yang bermanfaat dan menguasainya malakah. Niatnya baik, niatnya lihat. Fakasadu, tujuan mutaakhirin untuk memudahkan dihafal oleh murid. Namun para mutaakhirin membuat murid ini kesulitan sehingga mereka tidak meraih malakah daripada ilmu. Wa man yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahu subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa kalian ya? Allahu a'lam bisawab wa ilahi marjuan. Maaf.